rojaan hale ngarepake, rojaan hale ngarepake, ad-du'a ing doa, li kedue ingsun minar rogibina saking piro-piro wong kang demen, minar rogibina saking piro-piro wong kang demen, minar rogibina saking piro-piro wong kang demen, fihi ing dalem ilmu, fihi ing dalem ilmu. Nah, dari sini menunjukkan bahwa apa yang beliau tulis ini tidak lain adalah bentuk amal yang ikhlas, karena beliau menyatakan apa yang saya lakukan yang berkaitan dengan memberikan solusi sebagai upaya untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pelajar yang beliau tulis di dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim ini adalah rojaan ad-du'a. Tidak lain, beliau mengharapkan supaya didoakan menjadi bagian daripada orang-orang yang cinta kepada ilmu, ya, menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Beginilah, jadi motivasinya apa? Beliau menulis ini motivasinya adalah karena beliau cinta terhadap ilmu. Apa motivasi beliau untuk menyelesaikan problem pendidikan di zaman itu? Motivasinya adalah minar roghibina fihi, ya. Jadi motivasinya adalah cinta kepada ilmu. Jadi yang mendorong beliau untuk melakukan penelitian, kemudian melaporkan hasil penelitiannya dan dibentuk sebagai karya yang disebut Ta'lim al-Muta'alim, itu merupakan bentuk semata-mata adalah bentuk kecintaan beliau terhadap ilmu, bukan sesuatu yang lainnya. Oleh karena itu beliau mencontohkan kepada para pelajar, hei kalian para pelajar yang telah mendapatkan ilmunya, hendaklah mengabdi kepada masyarakat, menyelesaikan problematika yang ada di masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing, bukan kemudian dengan ilmunya itu malah membuat permasalahan di tengah masyarakat. Nah, jadi kalau mengaku sebagai orang yang cinta kepada ilmu, maka ia harus mengamalkan ilmu sesuai dengan jalurnya, bukan untuk sesuatu yang merugikan, tapi untuk sesuatu yang menguntungkan. Menurut beliau begitu. Kemudian beliau juga melanjutkan bil fauzi kelawan merkoleh kabegjan. Yang dimaksud merkoleh kabegjan itu adalah memperoleh kebahagiaan berupa apa? Berupa menghasilkan sesuatu yang dikehendaki. Sesuatu yang dikehendaki oleh beliau ketika menulis ini adalah apa sih? Yang dikehendaki adalah bisa membantu para pelajar. Oleh karenanya beliau berdoa. Dengan adanya Ta'limul Muta'alim ini tidak lain tujuannya satu, karena cinta kepada ilmu, dan kedua juga ingin supaya apa yang beliau lakukan ini hasil maksud, yaitu bisa bermanfaat bagi pelajar. Kemudian yang selanjutnya wal kholasu lan selamat fi yaumiddini ing dalem dina kiamat, fi yaumiddini ing dalem dina kiamat. Kemudian selanjutnya beliau pun mengatakan bahwa ingin mendapat
keselamatan di hari akhir, yaitu hari kiamat. Ba'dama istaghfartu, ing dalem sawise istighfar sapa ingsun Allah ing Allah ta'ala halimah haluhur sapa Allah fihi ing dalem ilmu. Jadi beliau menyatakan bahwa doa yang dipanjatkan ya untuk beliau itu merupakan tujuan. Ya, oleh karenanya kita harus mendoakan beliau. Karena apa yang beliau lakukan ini adalah bentuk yang ikhlas betul-betul. Kemudian selanjutnya beliau juga mengharapkan supaya mendapat keuntungan, yaitu berupa hasil maksud ya. Dan selanjutnya selamat daripada hari akhir ya. Yang mana kitab ini, kata beliau, telah melalui bentuk istikharah. Mana ada nih intelektual, akademisi sebelum melakukan penelitian atau sebelum laporan penelitiannya dipublikasikan, diujikan, istikharah dulu. Nah, jadi ini bedanya intelektual klasik dengan intelektual modern. Kalau sekarang itu kan hasil laporan penelitian diuji oleh para guru besar. Tapi kalau dulu yang menguji itu siapa? Langsung Allah. Oleh karenanya ketika ada tokoh intelektual muslim telah menghasilkan sebuah karya, maka beliau kemudian istikharah. Istikharah, minta kepada Allah, kalau memang ini bagus, maka semoga diselesaikan. Kalau ini adalah tidak bagus, maka tolong untuk tidak diselesaikan. Itu kira-kira caranya. Nah, sehingga setiap kali istikharah yang muncul adalah bagus, maka kitab karya yang ditulis oleh beliau-beliau itu diselesaikan. Wakila yang melakukan istikharah demikian itu bukan hanya 1, 2, 3, tapi bahkan hampir menjadi mayoritas oleh yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga ini menambah keyakinan kita bahwa kitab Ta'lim Al-Muta'allim ini merupakan karya agung yang ditulis dengan cara hati-hati ya, tidak dengan sembrono begitu. Kemudian selanjutnya beliau mengutarakan nama daripada kitab karya yang akan beliau tulis. Beliau menyebutkan demikian, wasammaituhu ngarani sopo ingsun ing kitab. Wasammaituhu ngarani sopo ingsun ing kitab Ta'limal muta'allimi Thariqat ta'allumi, ing aran kitab Ta'lim al-Muta'allim Thariqat ta'allum. Artinya adalah pelajaran bagi seorang yang belajar, juga metode bagi orang yang belajar. Waja'altuhu lan dadi ake sapa ingsun. Waja'altuhu lan dadi ake sapa ingsun ing kitab fusulan ing piro-piro fasal. Beliau menyatakan bahwa laporan dari hasil penelitiannya nanti akan dituliskan ya secara deskriptif dengan menggunakan pasal-pasal. Nah, jadi karya tulis itu dalam aturannya memang berbeda-beda. Di zaman dulu ya seperti ini. Faslun fima hiyatil ilmi wal fikhi, kata beliau, yang pertama menjelaskan tentang
fasal fi mahiyatil ilmi wal fiqh. Pasal ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang hakikat ilmu, kemudian ilmu fikih dan keutamaan ilmu fikih. Rupane faslun fasal fi mahiyatil ilmi ing dalem mertelaake hakikate ilmu, wal fikhi lan ilmu fikih, wa fadlihi lan keutamaane fikih. Faslun fi niyati fi halit ta'allumi. Kemudian selanjutnya adalah pasal yang menjelaskan tentang niat ya ketika belajar. Saya tidak usah memaknai ya, karena ini pasal-pasal saja. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasibati. Kemudian menjelaskan tentang cara memilih ilmu, cara memilih guru, cara memilih teman, dan cara untuk untuk supaya tetap atau supaya konsisten dalam mempelajari ilmu. Wasibat itu maksudnya begitu, tidak berpindah kecuali setelah paham ya. Kemudian selanjutnya beliau juga mengatakan bahwa di dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim juga dijelaskan tentang faslun fil jiddi wal muwadobati wal himmati, menjelaskan pasal tentang bersungguh-sungguh terhadap ilmu, kemudian rutin dalam murojaah gitu ya, kemudian menjelaskan tentang cita-cita. Kemudian selanjutnya beliau juga menjelaskan faslun fi bidayati sabqi wa qadrihi wa tartibihi, menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan hari untuk memulai belajar, kemudian menyediakan kurikulumnya gitu ya, wa qadrihi, batasan-batasan, wa tartibihi, urutan-urutan. Jadi jangan sampai pemula belajar fikih ngaji langsung fathul muin, itu tidak sesuai dengan kurikulum ya. Jadi harus menyesuaikan dengan kurikulumnya, kata beliau. Faslun fit tawakal, ya pasal yang selanjutnya menjelaskan tentang tawakal. Nah, jarang-jarang kita pendidikan membahas tawakal. Kemudian selanjutnya faslun fi waktu tafsili. Kemudian beliau menjelaskan di dalam kitab juga tentang pasal tentang waktu yang tepat untuk menghasilkan ilmu. Jadi ketika belajar waktunya kapan? Apakah waktu pagi, siang, sore, malam? Nah, beliau menjelaskan di sini. Ini luar biasa kan? Jadi tokoh pendidikan membahas tentang masalah hari yang baik, terus membahas waktu yang baik gitu ya. Ini luar biasa. Makanya beliau dijuluki pedagogi sufistik ya. Jadi tokoh pendidikan yang sufi gitu ya. Sehingga kitabnya juga mencerminkan begini, ada pembahasan metafisik gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah faslun fi syuqqah wan nasihah ya. Ada pasal yang menjelaskan tentang saling menyayangi gitu ya, dan memberikan nasihat. Oleh karenanya antara pelajar itu harusnya tidak ada yang namanya bullying, itu tidak ada. Karena itu bisa menyebabkan hati itu keras dan belajarnya akan susah. Terlebih pemerintah juga sekarang kan tidak mengizinkan. Jadi bukan hanya sekarang saja sebenarnya. Dan dulu itu Syekh Azhar Muji sudah mengingatkan
supaya untuk saling menyayangi, tidak ada kekerasan dalam pendidikan. Jadi malak-malak itu harusnya nggak ada ya, malak. Nah, kemudian selanjutnya faslun fil istifadah, menjelaskan tentang mengambil manfaat gitu ya, mengambil faidah. Jadi sebisa mungkin pelajar itu harus bisa mencari kegiatan-kegiatan yang berfaidah. Faslun fil waro halat ta'allum, pasal yang menjelaskan tentang wirai. Wirai itu seperti menjauhi daripada perkara syubhat, itu termasuk wirai ya. Jadi wirai itu maksudnya muru'ah gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini itu dijelaskan ya. Kemudian selanjutnya faslun fima yurisul hifzi wan nisyan. Beliau juga menjelaskan di dalam kitab taklim, yaitu pasal tentang apa? Tentang sesuatu yang menyebabkan hafal dan sesuatu yang menyebabkan lupa. Nah, jadi beliau menjelaskan apa sih sesuatu yang menyebabkan hafal, sesuatu yang menyebabkan lupa gitu ya. Bagi Anda yang memiliki masalah ini, kayaknya cocok ya menggunakan metode dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Kecuali lupanya karena faktor U. Kalau faktor U itu sudah tidak bisa. Kemudian selanjutnya adalah faslun fima yajlibu ar-rizqa. Ya. Wa ma yamna'u. Wa ma yazidu fil umri. Wa ma yanqusu. Nah, ini yang lebih keren nih di pasal terakhir. Beliau menjelaskan tentang bagaimana beliau menjelaskan tentang sesuatu yang dapat menarik rizki, dan menjelaskan juga sesuatu yang menghalangi rizki, dan menjelaskan juga sesuatu yang akan menambah umur dan mengurangi umur. Ini luar biasa. Berarti secara tidak langsung, kalau saya perhatikan daripada pasal-pasal yang beliau terangkan tadi, itu menggambarkan sebuah konsep pendidikan yang ruang lingkupnya itu bukan hanya ukhrawi, tapi juga duniawi. Ya, jadi 3 aspek di sini dibahas, baik itu aspek kognitif, afektif, atau psikomotorik, itu dibahas di sini. Karena tadi pasal-pasalnya menggambarkan tentang bagaimana caranya mendapat ilmu, itu kan kognitif. Kemudian bagaimana caranya untuk wirai, itu kan masuk daripada afektif. Bagaimana caranya mengaktualisasikan antara kognitif dan afektif itu ya, antara ilmu dan sikap ya. Terus punya keterampilannya adalah budaya disiplin gitu ya. Nah, itu kan psikomotorik. Nah, terus yang berkaitan dengan psikomotorik juga adalah supaya ada keterampilan yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan masalah keuangan ya. Yang berkaitan dengan masalah keuangan, jadi kan bisa menjadi perilaku juga, perilaku bisnis gitu ya, perilaku perilaku bisnis, kemudian ya banyak lah. Nah, sehingga beliau di sini mencerminkan dengan adanya pasal yang menjelaskan tentang sesuatu yang menyebabkan rizki itu bagus ya, sesuatu yang menyebabkan rizki itu susah, juga menjelaskan tentang
umur yang panjang, menjelaskan tentang menjelaskan tentang umur yang bertambah dan menjelaskan sesuatu yang mengurangi umur gitu. Apakah yang dimaksud beliau ini adalah betul-betul umurnya bertambah, betul-betul umurnya berkurang, atau hanya sekedar bahasa kiasan saja yang dimaksud adalah memanfaatkan waktu begitu. Kalau orang memanfaatkan waktu seakan-akan umurnya bertambah, apakah begitu? Kalau orang yang tidak memanfaatkan waktu seakan-akan umurnya berkurang. Wallahu a'lam. Nanti akan kita bahas pada setiap pasal-pasalnya. Lalu beliau mengakhiri dalam muqaddimahnya dengan penutup yang luar biasa. Wa ma taufiqi illa billah. Wa ma taufiqi illa billahi. Wa ma taufiqi ora nyuwun pitulung sapa ingsun illa billahi ang kelawan Allah. Alaihi mung ing Allah. Tawakkaltu tawakal pasrah sapa ingsun. Wa ilaihi lan mung marang Allah unibu balik sapa ingsun. Ini luar biasa. Penutupnya indah sekali ya. Aku tidak akan meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Dan hanya kepada Allah aku berserah. Dan hanya kepada Allah aku kembali. Kira-kira begitu penutup yang disampaikan oleh Syekh Az-Zarnuji